Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merilis, sampai akhir April lalu realisasi relaksasi kredit mencapai lebih dari 113 triliun rupiah. Angka fantastis ini menunjukkan besarnya minat dan harapan masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini untuk mengurangi beban cicilan. Tapi sejumlah masyarakat mengaku, belakangan baru tahu program ini malah membuat beban mereka semakin berat. Eldon misalnya, ia mengambil fasilitas relaksasi kredit untuk 10 bulan. Ia mendapatkan keringanan cicilan dari 2 juta per bulan menjadi hampir 800 ribu per bulan. Tapi di bulan ke-11, cicilan yang harus dibayarnya melonjak menjadi 2,2 juta. Apakah itu untuk menggantikan biaya pending selama 10 bulan? Masa angsuran yang kita tertahan 10 bulan itu kan kita nggak bayar. Nah, apakah mengganti itu ada sebagai kompensasi dari masa pending 10 bulan itu? Nah, ngambilnya itu berapa persennya? Terus alasannya apa? Pertama, pertanyaan saya itu. Kedua, lah bunga ini kan saya tiap bulan itu kan sudah bayar 10 bulan. Ya kan? Bunganya walaupun keringannya turunnya 3%. Iya kan? Nah, masa berikutnya itu sudah menjadi maksudnya lewat dari 10 bulan itu, bulan ke-11 itu sudah menjadi 2,2 atau 2.200.000. Skema relaksasi tiap lembaga yang berbeda membuat beban kredit pasca relaksasi semakin berat, naik dari segi cicilan maupun utang keseluruhan. Selisihnya bahkan mencapai jutaan rupiah. Bagi kami, relaksasi di pelayanan yang saya ambil merupakan hal yang sangat berat. Kenapa berat? Setelah kami hitung, ada selisih pokok yang sangat besar. Sedangkan keuntungan kami hanyalah jumlah cicilan yang dipotong setengah dari angsuran yang ada selama 6 bulan. Tidak semua kredit kami yang ada di kantor tersebut kami relaksasi karena tidak hanya membantu, malah menambah beban. Menyikapi hal ini, pengajar Fakultas Ekonomi Bisnis UNER Surabaya, Rizky Sridadi mengatakan kurangnya sosialisasi di tingkat masyarakat dan kebingungan terkait teknis pelaksanaan program ini di sisi lembaga kreditur menjadi faktor utama. Disinilah peran penting dari pemerintah melalui OJK untuk memberikan rambu-rambu agar tidak memberatkan masyarakat, agar tidak timbul dugaan-dugaan atau prasangka-prasangka terhadap bank yang notabene berusaha untuk membantu melancarkan program pemerintah. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mengungkapkan 33% aduan yang masuk terkait masalah keuangan di masa pandemi COVID-19, terkait masalah program relaksasi kredit ini. Ya, ada 2 hal yang diadukan. Pertama, masalah ditolaknya pengajuan relaksasi oleh jasa finansial, apakah itu bank dan juga leasing. Dan 2, justru konsumen mengalami tagihan yang melambung karena adanya denda yang sangat tinggi ataupun bunga berbunga. Jadi sebenarnya mengapa ini terjadi karena pemerintah sendiri nampak tidak terlalu serius di dalam menggulirkan kebijakan relaksasi di bidang keuangan. Yang ditangkap oleh konsumen adalah semua konsumen yang terkait dengan jasa finansial itu direlaksasi, padahal nyatanya itu tidak seperti itu. Sejumlah pihak berharap lembaga kreditur baik bank maupun lembaga pembiayaan lain tidak mencari untung dalam program yang digulirkan pada April lalu itu. Tim Liputan CNN Indonesia, Surabaya, Jawa Timur.